Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Di video kali ini aku mau membahas tentang keramaian berhubungan dengan Chu. Nah, sebelum mulai lebih lanjut, tak beritahu dulu kesimpulannya. Kalau menurutku, ini kedua pihak ini ada kesalahpahaman, ada masalah yang sudah tertumpuk berakhir dengan kejadian seperti ini. Langsung kita bahas kejadian kali ini. Buat yang tahu Chu ini bernama Kim Ji-woo. Nama aslinya dia ini kelahiran tanggal 20 Oktober tahun 1999. Dia ini merupakan member ke-10 dari grup bernama LOONA. Kalau di bahasa Korea itu I Dal'e Sonyo, yang berarti gadis di bulan ini. Tadi kenapa aku bilang Chu ini merupakan member ke-10? Karena cara LOONA mendebutkan grupnya ini lumayan menarik. Kalau biasanya grup-grup, mereka itu langsung mendebutkan grup gitu kan ya. Tapi untuk LOONA, mereka itu mendebutkan member pertama hingga member ke-12, sama kayak ada 12 bulan di 1 tahun. Dan setelah itu, baru mereka membuat satu album sebagai grup LOONA. Chu ini debut sebagai member ke-10, makanya aku tadi bilang member ke-10. Sehingga kalau dilihat dari tanggal debut solonya, dia itu debut pada tanggal 28 Desember tahun 2017, sedangkan debut sebagai member dari grup LOONA itu pada tanggal 19 Agustus tahun 2018. Saat ini Chu ini memang berada di bawah naungan perusahaan Chu, jadi dia bikin perusahaan sendiri. Tapi pada waktu pertama dia debut, dia itu berada di bawah naungan perusahaan bernama Blockberry Creative. Ya, mungkin ada yang bilang, "Mas, namanya kok mirip sama BlackBerry?" Nggak cuma namanya, logonya juga mirip. Yo, anehnya itu. Tapi ya kayak gini. Chu ini kan debut di tahun 2017 bulan Desember itu tadi. Dan di saat pertama dia debut, dia itu sangat berterima kasih kepada perusahaannya ataupun BlackBerry ini. Dan bahkan muncullah satu foto ini, yaitu adalah satu pesan yang dituliskan oleh Chu yang menunjukkan rasa terima kasih kepada tim manajemennya karena dia ini berhasil debut. Tetapi masalahnya perusahaannya bilang bahwa Chu ini melakukan gapjil. Di tahun 2022, dia ini sekarang ada masalah dengan perusahaannya. Gapjil, arti kata gapjil itu apa sih sebenarnya? Gap itu artinya pihak pertama, jil itu artinya perbuatan. Nah, perbuatan pihak pertama itu apa maksudnya, Mas? Jadi di Korea, pihak pertama itu biasanya ditulis gap, pihak kedua itu ditulis te. Tapi secara tidak langsung, gap itu berarti pihak pertama ataupun pihak yang lebih di atas, itu pihak yang di bawah. Kayak gitu kesannya. Kok bisa kayak gitu, kenapa? Jadi contoh gini, ada dua perusahaan, mereka kontrak. Pihak A sama pihak B, ini pihak pertama, ini pihak kedua. Memang benar pihak pertama ini membayar untuk barang ataupun jasa yang disediakan oleh pihak B. Tapi karena pihak B ini menerima uang dari pihak A, biasanya mereka itu akan menjadi orang yang berusaha mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh pihak A. Ada penanggung jawab dari pihak A, itu ketemu sama penanggung jawab dari pihak B, terus bilang, "Duh, aku pengen punya HP baru," gitu. Nah, si pihak B, memang mereka ini nggak bertugas untuk memberikan HP baru ataupun membelikan HP baru kepada penanggung jawab pihak A ini. Tapi, takut kalau misalnya nanti diganti, takut nanti uangnya nggak masuk ke kita, takut nanti suppliernya diganti. Sehingga mereka itu biasanya memberikan hal-hal lebih kepada pihak A. Pihak A yang mengetahui itu menggunakan ini sebagai kesempatan. Memang benar kita digaji sama bos, tapi jangan sampai bos ini mentang-mentang gaji kamu, dia itu nggak menghargai waktu kamu. Sabtu Minggu dihubungi terus, aku pengen makan nih, yuk pergi makan. Nah, kamu nggak mau pun, tapi karena itu bos, besok juga harus ketemu. Dan kita mikir, waduh, kalau misalnya nanti aku nggak nurut bos nggak suka aku nggak naik jabatan, ya udahlah aku tak nurut. Sehingga kita kayak mau nggak mau harus nurut. Nah, itu gapjil. Nah, jadi gapjil itu kayak gitu. Dan Blockberry ini bilang kalau Chu ini, dia ini melakukan gapjil kepada si perusahaan. Sekarang mari kita lihat. Nah, mari kita lihat foto yang disediakan oleh dispatch ini. Nah, ini adalah pesan yang disampaikan Chu kepada karyawan perusahaan. Kondisinya kayak gini. Waktu itu Chu itu sedang live katanya, dan dia ini menarikan dance dari album baru yang masih belum dirilis. Dan dari pihak perusahaan, mereka itu bilang kalau ini tuh nggak boleh ditunjukkan ke publik loh, jangan ditunjukkan gitu. Setelah mendengar itu, katanya Chu itu menghubungi karyawan perusahaan seperti ini. Oke? Pakai ginian aja kalian mau mencari masalah. Itu loh cuma 1 detik. Gimana? Apa mending saya nggak cinta, nggak suka sama tim kita? By the way, album kali ini saya nggak ikut ya. Dikira main-main apa? By the way, kedepannya saya nggak mau deh ikutan kayak Kingdom gitu itu. Saya nggak mau, nggak usah berharap sama saya lagi. Ini orang-orang bukannya merefleksikan diri, malah kayak gini. By the way, kalian itu nggak tahu apa spoiler itu dilakukan sama grup kita ataupun grup lain di waktu fansign gitu. Bales dong. Oi,
balas, oi, kalian ini baru mau balas setelah aku nuliskan semua kesalahan kalian, tak? Nah, kayak gitu. Lalu baru kalian yang balas, coba saya periksa dulu kondisinya seperti apa, lalu saya membalas. Jadi kalau dilihat screenshot ini, kan terkesan Chu itu kayak benar-benar marah dan tidak sopan kepada karyawan perusahaan ya toh. Jadi meskipun misalnya kita marah kan ya kita nggak boleh, oi, kamu nggak boleh pakai kata-kata kasar ya. Tapi kalau berdasarkan screenshot yang kali ini, memang terkesan kayak Chu ini benar-benar tidak sopan. Nah, ini kenapa terjadi? Jadi seperti yang udah aku sampaikan tadi, Chu itu lagi live, dia menarikan sedikit bagian dari dance baru. Habis itu dia ini dihubungi, tapi bukan dianya yang dihubungi. Bos perusahaannya ini hubungin mamanya Chu. By the way, di live ini ada bagian tarian nih, ini mohon tidak ditunjukkan lagi ya karena ini masih rahasia. Habis itu mamanya Chu ini ngirimkan screenshot pesan dari bosnya ini ke Chu. Habis itu baru Chu hubungi orang itu tadi. Oke, kejadiannya kayak gitu. Rasa marah Chu itu tidak berhenti di sini ternyata. Setelah itu dia itu masih lagi menghubungi karyawan itu tadi, terus bilang, kalian itu sungguhan deh, jangan keterlaluan. Ini beneran, ini udah peringatan terakhir buat kalian. Sampaikan ke si bos. Karyawannya ini balas, baik, akan kami sampaikan lagi ke tim internal. Kalian ini bener-bener kayak anak kecil, childish banget. Berarti tadi yang ngirimin pesan itu ke mama siapa sih? Beritahu ke aku. Sungguhan deh, pesan itu tadi nggak lucu. Apaan itu? Lalu karyawannya bilang, kalau dari ini terkesan kalau ini adalah pesan yang disampaikan dari bos A ke mamanya si Chu. Dan mohon maaf udah bikin kamu nggak nyaman. Aku sebagai perwakilan, aku minta maaf. Nah, karyawannya bilang gini, kalau karyawannya, ini mungkin karena karyawan perusahaan, dianya sih ya cuman bisa bilang minta maaf ya toh. Jadi kita sendiri nggak tahu bagaimana sih bos sama Chu ini hubungannya dan cara bicara aslinya. Tapi memang karyawannya yang menjadi orang yang salah di tengah ini sekarang. Lalu Chu bilang, sampaikan ya pesanku ini ke si bos, langsung sampaikan. Lalu karyawannya bilang, baik, akan kami sampaikan. Lalu Chu ini bilang lagi, kasian ya kamu itu harus kerja sama si A. Nah, jadi pesan-pesannya kayak gini. Nah, kalau dilihat sampai sini mungkin bol-bolong bilang, wah, Chu yang kesannya lucu, imut kayak gini, ternyata dia ini mempunyai sisi jahat ya kayak gitu. Tapi kalau dilihat lagi, ternyata ada satu kejadian yang membuat Chu ini cukup tidak suka ataupun kepercayaan ini pecah akan perusahaannya. Yaitu kontrak yang mereka tandatangani antara Chu dengan BlackBerry. Nah, ini yang penting. Pada bulan Desember tahun 2017, mereka itu menandatangani kontrak seperti ini. Pembagian hasilnya kayak gini. Jadi untuk pendapatan mereka bagi 7-3. BlackBerry 7, Chu 3. Oke, 70%, 30%. Sedangkan untuk penanggungan biaya itu dibagi 5-5. Kalau dilihat di sini sebenarnya terkesan kayak tidak terlalu masalah ya toh. Masalahnya apa? Permasalahannya kayak gini. Contoh, mereka ini mendapatkan uang 1M. Oke, ini aku pakai contoh yang mudah aja. Lalu biayanya 800 juta misalnya. Kita normalnya itu bakal berpikir kayak gini. Oke, berarti 1M dikurangi 800 juta karena itu biayanya. Habis gitu, dari 200 juta ini kita bagi 7-3. Nah, kita mikirnya kayak gitu ya toh. Tapi ternyata perusahaan BlackBerry ini juga memiliki cara totalan yang kurang baik ataupun yang sebenarnya nggak adil. Mereka itu kayak gini, misal ada uang 1M, kita masih pakai angka yang sama, 1M dan 800 juta. Kalau pakai cara hitung yang tadi, dia itu sebenarnya memiliki hak 200 juta kali 30%, yang artinya 60 juta. Tapi mereka ini agak aneh, cara hitungnya mereka gini, 1M masuk, ini langsung mereka bagi dengan proporsi 70-30. Perusahaan ngambil 700 juta, Chu ambil 300 juta. Oke, habis gitu, pengeluarannya kan 800 juta, baru dibagi menjadi 2. Sehingga Chu ini dapatnya 300 juta, tapi ditagih 400 juta. Sedangkan perusahaan mereka dapat 700 juta, mereka bayar 400 juta. Sehingga Chu yang merasa ini kontrak tidak adil, dia itu bilang ke perusahaan, ini kontrak ngawur ini. Masa semakin saya mencari uang, semakin banyak hutangnya, bukan malah profit. Ini malah minus aku semakin kerja. Nah, Chu bilang kayak gini, dan membawa permasalahan kontrak ini ke sidang. Dan setelah dibawa ke sidang, yang menang itu akhirnya Chu. Sehingga nantinya profitnya ini diubah, perusahaannya 30%, Chu 70%. Dan kejadiannya ini baru banget, masih di bulan Maret tahun 2022. Jadi masih belum terlalu lama, masih kayak 9 bulan yang lalu. Dan dari pihak perusahaan, setelah ini dibawa ke sidang dan mereka kalah, mereka ini sedikit kewalahan. Karena mereka ini sudah menginvestasikan uang sejumlah 150 miliar rupiah untuk membuat grup Luna ini. Tapi kalau misalnya karena ini
tiba-tiba Chu keluar, perusahaan ini benar-benar bangkrut ya, atau sehingga mereka ini tetap berusaha untuk tidak melepaskan Chu dari perusahaan. Dan untuk itu akhirnya kedua pihak ini setuju untuk membuat kontrak tambahan alias kayak beberapa undang-undang tambahan di luar kontrak utama ini. Setelah itu Chu ini bikin perusahaan sendiri, makanya dia itu ada di bawah naungan BlackBerry dan juga perusahaan Chu. Setelah itu mereka ini juga menambahkan satu kontrak lagi biar fair, biar kayak dari si pihak perusahaan ini tidak kehilangan Chu, dari Chu tidak merasa kerugian dari perusahaan. Nah, kontrak tambahannya ini terjadi pada bulan April tahun 2022. Isinya seperti ini. Ini foto yang mungkin polo-polo bisa lihat di Dispatch. Nah, poin pertama itu berarti kayak gini. Mengutamakan jadwal pribadi Chu dibanding jadwal grup Luna. Nah, habis itu mereka ini ada dua pasal di bawahnya, yaitu tiap bulan dia itu memiliki hak untuk tidak menghadiri acara grup 3 kali, baik untuk masalah album ataupun untuk aktivitas grup. Jadi misalnya ada rekaman album, Chu ini boleh nggak hadir sebanyak 3 kali per bulannya. Dan juga kalau misalnya ada acara grup untuk tampil di mana, Chu juga memiliki hak untuk tidak hadir sebanyak 3 kali setiap bulannya. Habis itu di poin kedua, untuk acara yang tidak dibicarakan sebelumnya ataupun tidak terencana, selalu mengutamakan acara ataupun jadwalnya Chu. Jadi kalau misalnya Chu udah punya jadwal, tiba-tiba BlackBerry bilang, kita ada acara apa? Ini menjadi prioritas kedua. Poin ketiga, kalau misalnya si perusahaan harus mengubah jadwal, mereka memiliki 1 kali kesempatan untuk mengubah jadwal. Jadi kalau misalnya udah janjian tapi cara terpaksa harus ganti jadwal, Chu harus menerima pergantian jadwal 1 kali. Poin terakhir, kalau misalnya ada tawaran untuk iklan ataupun tampil di TV, ini harus dioperkan kepada Chu secara gratis. Jadi perusahaannya ini udah nggak bisa kayak ngambil untuk porsinya Chu yang pribadi, kayak gitu. Dan sebenarnya ada satu poin lagi, yaitu pasal kelima ayat kedua. Di sini tertulis seperti ini. Pihak lawan mengakibatkan kerugian. Dengan itu, pihak yang dirugikan bisa meminta ganti rugi sebanyak 50 juta Korea won alias 500 juta rupiahan. Dan dengan itu kontrak ini pun akan berhenti secara otomatis. Jadi kalau misalnya si pihak perusahaan ini melakukan kesalahan, mereka ini harus bayar 50 juta Korea won dan kontraknya ini pun malah hangus. Jadi artinya Chu ini lebih bebas lagi dari BlackBerry. Nah, setelah ada kontrak ini, terjadilah satu keramaian pada tanggal 24 Mei. Waktu itu mereka ini lagi rekaman musik videonya Flip That dari grup Luna. Dan kalau dilihat jadwalnya kayak gini, ini Dispatch yang juga menampilkan. Ini bener-bener jadwal. Biasanya kalau misalnya ada rekaman iklan ataupun TV di Korea itu kayak gini. Jadi waktu aku dulu rekaman sama Tokopedia, jadwalnya itu persis plek kayak gini. Jadi ini bisa dibilang bener-bener asli kayak gini biasanya. Dan di situ kalau dilihat yang nomor 16 sama 19 itu adalah penampilan bersama, dan jamnya itu adalah jam 11 hingga 24.30 sama jam 2.30 hingga 3.30. Nah, jadwalnya kan ini sebenarnya jam 11 dan selesai jam 00.30, ya toh? Dan ternyata di hari-hari rekaman ternyata ada delay, dan karena Chu ini besoknya ada jadwal kebetulan, Chu ini bilang ya udah aku mau pulang aja, aku nggak mau nungguin kayak gitu. Nah, akhirnya si perusahaan ini nelpon mamanya lalu mohon boleh nggak please tunggu di sini gini gitu. Mamanya cuma bilang oke, baik, saya sampaikan. Nah, setelah HP-nya dimatikan, mamanya ini langsung mengirimkan pesan ke si perusahaan. Lalu bilang kayak gini, oke, kita terima delay-nya gitu. Tapi sesuai yang tertulis di kontrak, kami akan meminta ganti rugi. Si bos perusahaan ini juga bilang kayak gini, baik, ganti rugi juga akan kami bayar. Tapi kalau misalnya udah kayak gini, sekalian aja sampai selesai rekaman. Karena member-member lain juga nunggu, mohon sedikit cepat ya balesnya, kayak gitu. Oke, jadi sesuai dengan kontrak Mas Yan. Dan dengan itu akhirnya adegan 16 itu terekam. Namun untuk adegan 19, Chu itu tetap tidak ikut rekaman dan akhirnya adegan 19 ini dihapus total. Dan kalau berdasarkan di Dispatch, diakibatkan ini perusahaan rugi lumayan banyak karena mereka udah nata backgroundnya dan juga semuanya udah dibayar. Tapi cuman karena Chu tidak hadir, kan nggak mungkin ya tuh 12 member, yang satu nggak ada tetap direkam dengan 11 member. Akhirnya adegan 19 ini dihapus total, diganti dengan yang lain. Oke, jadi kayak gitu. Kalau dilihat memang gini, memang benar Chu itu menyampaikan pesan dengan tidak sopan ataupun dengan tidak baik kepada pihak perusahaan. Tapi di satu sisi Chu itu dirugikan sehingga kepercayaan akan perusahaan itu lumayan hancur. Nah, masalahnya Chu ini bilang tidak sopan ke karyawan
perusahaan. Sedangkan dari perusahaan merasa mereka ini dirugikan dan bahkan kamu ini menginjak-injak karyawan kita. Kayak gitu pendapat dari setiap pihaknya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana totalan Chu. Ini benar-benar ditunjukkan sama Dispatch juga. Nah, ini adalah tabel yang juga dibagikan sama Dispatch. Nah, ini tak tuliskan dalam bahasa Indonesia. Dan kalau dilihat, sebenarnya pada tanggal 31 Januari 2022, Chu itu berhasil mendapatkan totalan 680 juta rupiah ataupun sekitar 67 juta Korea won. Dalam kondisi Chu itu cuma profit 30%. Dan meskipun dengan cara totalan yang aneh, Chu itu berhasil mendapatkan totalan, alias dia itu paling nggak bisa mendapatkan uang. Dan dengan ini si perusahaan itu bilang sebenarnya Chu itu, dia itu tidak menanggung biaya dari grup sama sekali. Dia itu benar-benar cuma menanggung biaya pribadinya dan bahkan dia itu udah profit. Kalau dari aku melihatnya kayak gini. Pihak perusahaan, mereka ini membuat kontrak yang menguntungkan dirinya jauh lebih dibandingkan membernya. Bukan satu kontrak yang saling menguntungkan, alias lebih menguntungkan pihak perusahaan. Dan ketika Chu ini tahu kalau kontraknya yang tidak adil, kebetulan Chu juga lagi naik, ini membuat Chu begitu benci dengan perusahaan. Dan rasa marahnya ini tertuliskan melalui pesan-pesan. Dan sebenarnya rasa marahnya ini lebih ke pihak perusahaan. Namun karena pihak yang berbicara dengan Chu ini adalah karyawan, sehingga terkesan Chu ini menjadi orang yang sangat tidak sopan dan nggak benar ke karyawan perusahaan. Sehingga perusahaan bilang, kamu ini menginjak-injak karyawan kita, kamu ini gapcil. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Kalau dari pihak perusahaan bilangnya kamu orangnya nggak baik. Tapi dari Chu bilang, ini gara-gara kamu dan kamu yang bikin kontraknya ini nggak adil. Jadi kalau aku melihat masalah kontrak ini, sebenarnya yang salah adalah pihak perusahaan. Kalau misalnya pihak perusahaan dari awal, cara mereka membagi pemasukan dan uangnya itu lebih adil, mungkin tidak berakhir sampai di sini. Dan benar, memang sekarang mungkin bisa ditotal ulang, lalu profitnya dibagi dengan lebih adil, bisa. Tapi bagaimana dengan kepercayaan yang udah pecah? Susah ya toh. Oke pol-polo, jadi kejadian kali ini sampai di sini. Mohon maaf videonya agak telat, tapi aku sebenarnya lebih menunggu kalau updatean lebih lagi. Tapi ternyata kejadiannya kayak gini. Jadi pol-polo sekarang udah tahu kejadiannya kayak apa dan semoga terbantu. Makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.